Halo guys, jadi beberapa bulan yang lalu gue dan nyokap gue tuh pergi ke Jepang untuk pertama kalinya. Karena baru pertama kali, gue dan nyokap gue tuh masih belum pede untuk ke Jepang sendirian. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pakai tour, yaitu Rama Tour. Tour ini tuh cocok banget buat kalian yang muslim, karena tour ini tuh bener-bener muslim friendly abis. Soalnya di itinerary-nya aja tuh kita akan mengunjungi beberapa masjid yang ada di Jepang. Dan kalau misalnya kalian khawatir soal makanan, yang mana yang halal, mana yang enggak, tenang aja. Kalau misalnya kalian pakai tour ini tuh, kalian bakal ditunjukin mana yang makanan halal, mana yang enggak. Jadi bener-bener aman banget. Gue gak tau apakah gue doang atau enggak, sorry bukan bermaksud untuk elitis. Cuma gue suka banget perasaan atau feeling waktu pas gue lagi di perjalanan menuju tempat impian gue gitu. Dalam hal ini di Jepang. Dari dulu gue pengen banget ke Jepang. Gue suka banget perjalanannya. Gue menikmati banget dari mulai rumah menuju tempat pool bis, dari tempat pool bis menuju bandara, dari bandara naik pesawat menuju tempat transit, dari tempat transit ke Jepang. Gue tuh menikmati itu semua gitu. Perjalanan itu bener-bener gue enjoy banget. Oh ya, for your information, gue tuh berangkat waktu pas liburan lebaran. Jadi gue berekspektasi bandara tuh bakal penuh dan rame gitu ya. Ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Sepi gitu, untuk ukuran lebaran itu sepi. Ya meskipun rame-rame juga, tapi nggak serame itu. Sebelum berangkat kita tuh di absen dulu ya sama tour leader kita. Dan kita akan di briefing untuk kedepannya gimana nanti pas perjalanan. Ke Jepang nggak lengkap kalau nggak beli bookstore. Jadi perjalanan kali ini tuh kita transit dulu di Malaysia ya, karena kita pakai Malaysia Airlines. Dan yang gue suka dari perjalanan transit itu kita dapat makannya 2 kali, di pesawat pertama dan di pesawat kedua. Itu enak sih. Terus kayak kita juga dapat experience baru gitu. Kita mengunjungi 2 negara sekaligus, Malaysia dan Jepang. To be honest, gue juga belum pernah ke Malaysia. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya sama orang udah pernah ke Malaysia atau belum, ya gue bilang aja udah, meskipun cuma di bandaranya doang. Tapi kan setidaknya kita udah menginjakan kaki gitu ya di Malaysia. Terus kita juga nyampe Malaysia itu malam ya, kayak jam sekitar 11 waktu sana, 11 malam waktu sana. Jadi belum, nggak kelihatan apa-apa, gelap banget. Tapi untuk di bandara sendiri sih penerangannya cukup dan nggak ada yang tutup gitu loh. Maksudnya kayak masih banyak yang buka. Jadi kita masih bisa menikmati bandara Malaysia. Ini pengalaman baru buat gue sih, jadi kayak gue seneng banget. Akhirnya gue bisa menginjakan kaki di Malaysia. Nah nanti ke Jepang makin seneng lagi.
kita udah mulai naik pesawat yang kedua ya. Berbeda dengan pesawat yang pertama, pesawat yang kedua ini tuh lebih luas dan lebih lega. Soalnya ini kan khusus perjalanan jauh. Terus di pesawat ini juga kita dapat in-flight entertainment, nggak seperti yang pertama. Jadi kita dapat hiburan di sini setidaknya. Kita juga dapat selimut dan bantal untuk tidur. Untuk hiburan sendiri tuh ada banyak, ada musik, ada film, dan filmnya juga tergolong film-film baru sih. Seru. Maskapai airline itu termasuk maskapai bintang 4 di Skytrax. Jadi gua rasa ini maskapai yang cukup bagus dan bisa jadi rekomendasi buat kalian yang ingin ke Jepang. Laboratoriumnya itu sendiri cukup bagus ya dan cukup bersih. Tapi suka ada orang India nggak tahu di situ tuh lama banget gitu. Kayak gue udah kebelet tapi lama banget, Pak. Di situ, Pak, ngapain, Pak? Kita dapat makanan 2 kali ya, dapat snack dan dapat makanan yang beneran makanan. Makanan asli maksudnya, makanan real food. Makanan berat. Dan kini kita udah mau nyampe ya, kita udah mau landing dan gue excited banget udah mau nyampe Jepang. Kita siap-siap untuk turun. Di sini akhirnya gue menginjakan karpet Jepang untuk pertama kalinya dan gue benar-benar excited banget. Di sini gue nggak nyangka ini kayak unreal banget buat gue, ini surreal banget buat gue. Gue gak tau kenapa ya, ngerasa kalau cuaca di Jepang itu bagus terus gitu. Ya mungkin ada masa-masanya cuacanya jelek, cuma kalau misal di kamera itu kelihatan bagus gitu. Gak tau gimana itu ceritanya, apakah karena di sana nggak ada polusi atau gimana. Nah ini gue lagi di toilet dan pertama kali yang harus gue coba adalah tombol-tombol yang ada di toilet ini ya. Soalnya kita nggak bisa baca ini tombolnya apa, jadi kita harus coba satu-satu. Bisa pakai Google Translate sih. Nah ini tuh cuaca di Jepang itu waktu pas gue kesana pas lagi musim semi, enak banget, sejuk banget. Jadi kayak nggak panas dan nggak terlalu dingin. Dinginnya itu dingin sejuk gitu lah, enak banget. Kita dijemput pakai bis sama travel kita, jadi kita kemana-mana itu mostly pakai bis ini ya. Sebenarnya gue kurang menikmati sih kalau misalnya pakai bis. Gue pengen pakai kereta Jepang sebenarnya, biar jadi warlock di sana gitu loh. Karena kalau pakai bis gak kerasa ini ya, gak kerasa Jepang ya. Ini mah kayak bis biasa aja gitu, PO yang di Indonesia sama aja. But anyways, ini dia pemandangan Jepang yang benar-benar bikin gue takjub. Soalnya selama ini gue cuma ngeliat dari anime doang atau dari film doang. Sekarang gue benar-benar merasakan ini langsung. Lu kan lihat kan kayak cuacanya tuh beda banget gitu. Cuacanya tuh benar-benar kerasa kayak ini tuh nggak ada polusi sama sekali. Ini impian gue dari dulu banget sih, pengen ke Jepang, dan akhirnya sekarang kesampaian. Alhamdulillah deh. Percaya banget ini kayak surreal banget, gue akhirnya nyampe ke Jepang. Ini sekarang gue lagi di Setsuji Temple ya, Setsuji Temple, dimana ini tuh tempat orang kalau misal belum kesini tuh artinya belum ke Jepang. Fun fact, bahasa ketiga yang sering gue dengar di sini itu selain bahasa Cina dan Korea itu bahasa Indonesia, anjir. Nggak tahu bahasa Indonesia atau Melayu. Gak kenapa ya, dari tadi gue tuh di Jepang tapi nggak ngerasa kayak di Jepang. Gue malah ngerasa ini di Cina gitu. Orang-orang pada ngomongnya bahasa Cina cuy. Malah kayak dari tadi tuh nggak kedengeran orang ngomong bahasa Jepang. Sekarang kita antri melon pang, katanya khas banget dari Kagetsu, dari Setsuji Temple. Gue gak tau gimana cara beli pakai bahasa Jepang, anjir. Bismillah. One vanilla, one white cream. White cream. Rasanya gimana ya? Karena gue nggak begitu terlalu suka manis sebenarnya, jadi kayak sebenarnya biasa aja, enak tapi biasa aja kalau misalnya nggak terlalu suka manis. Iya, kalau pada teratasi, lumayan buat pengganjal.
Kamu sih gimana? Bro, I'm in Japan right now, bro. I can't believe I'm in Japan. It's so surreal for me. Cocote. Ini orang-orang nonton, orang nyebrang. Orang kerjaan banget. Sekarang kita lagi menuju Mega Donkey yang ada di Shibuya. Nah, kalau ini baru kerasa Jepangnya. Yang tadi mah Cina, sekarang mah bahasanya Jepang di mana-mana. Kalian tuh kalau ke Jepang wajib banget ke Mega Donkey. Ini tuh pusat perbelanjaannya turis-turis Jepang. Jadi di sini tuh kalian bisa menemukan barang-barang unik Jepang dengan harga yang relatif murah ya untuk ukuran Jepang, ya affordable lah. Ini buat oleh-oleh tuh pas banget sih. Intinya kalian tuh nggak afdol kalau misal ke Jepang tapi nggak ke sini. Untuk day pertama ini gue cukup puas jalan-jalan di Jepang dan gue udah mengeksplor Shibuya setidaknya. Sebenarnya gak puas-puas banget sih soalnya gue belum ke Akihabara dan tempat-tempat anime pilgrim lainnya ya. Tapi ya oke lah, cukup lah. Capek juga sih.